Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Bagi yang ada di rumah, Shalom semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saya berharap saudara-saudara sementara siap hati yang sungguh. Saudara tidak boleh sementara marah. Ambil sikap beribadah yang baik. Pastikan bahwa hari ini kita mau menyerahkan seluruh hidup kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Sekaligus memohon banyak sekali hal yang perlu kita mohon daripadanya. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Indahnya saat yang teduh. Saudara-saudara, kita mulai ibadah ini dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita bersekutu di sini untuk memperingati dan merenungkan makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Nats yang membimbing kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapa, ku datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sejenak kita merenungkan seluruh dosa dan kesesatan kita. Dan dengan jujur, kita mengaku itu di hadapan Tuhan Allah. Sambil memohon pengampunan daripadanya. Kita ambil saat teduh untuk hal itu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Walau semua hilang dariku. Walau semua hilang dariku, walau semua melupakanku, tak ku miliki apapun juga, sendiri jalani hidupku. Ku kan tetap bersyukur, ku kan tetap menyembah selama ku memilikimu. Ku miliki segalanya. Kau beri harapan baru, menuntun setiap langkahku. Kau buatkan semua jadi indah, denganmu jalani hidupku. Ku kan tetap bersyukur, ku kan tetap menyembah selama ku memilikimu. Ku miliki segalanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke sorga demi keselamatan kita. Karena itu sebagai hambanya saya memberitakan kabar baik tentang anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu,
melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Untuk pujian berbalasan sejemput kita semua berdiri. Kita berbalas-balasan menagihkan puji-pujian ini. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi segala langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi segala langit. Dan biarlah kemuliaan mengatasi seluruh bumi. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, terkecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang berfirman. Bukalah pikiran kami, agar dalam terang Tuhan
Kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Kita membaca pembacaan hari ini saudara-saudara teristimewa mulai dari ayat 6. Itu perikopnya langsung membawa kita pada sebuah pertanyaan yang serius. Anak kecil pun akan bertanya kepada kita. Kalau bilang Yesus terangkat ke sorga, sorga itu di mana Pak Pendeta? Itu pertanyaan serius itu. Saudara, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, sorga itu di mana? Kira-kira kita jawab apa? Saya ingat anak kami Jonathan, umur 3,5 tahun. Setiap kali kami ibadah pagi, ibadah malam, dia yang pilih lagu. Salah satu lagu andalan dia itu ialah Ku Mau Cinta Yesus.
Saya biasa menyanyi pakai sedikit gerakan. Jadi saya menunjuk kira-kira begini. Ku mau cinta Yesus. Setiap kali saya bilang, ku mau cinta Yesus. Jonathan selalu lihat begini. Lama-lama saya agak lucu sedikit. Karena setiap kali saya bilang, ku mau cinta Yesus, dia lihat ke atas. Pasti dia bayangkan Yesus ada di mana. Sampai setiap kali kita menyanyi, Bapak tunjuk ke atas, Bapak tunjuk ke atas. Ya, itu paling tidak menolong kita untuk memahami pertanyaan tadi. Di mana surga? Menurut saudara surga itu apa? Tidak usah berandai-andai lah. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yang dikatakan oleh Alkitab tentang surga itu banyak. Tetapi saya memberi kesimpulan ringan saudara-saudara bahwa surga itu satu tempat. Satu tempat di mana Tuhan itu ada. Dengan sejumlah keadaan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, keadilan dan seterusnya. Sebab kalau hari ini kita ditanya, Tuhan di mana Pak Pendeta? Kita akan jawab di surga. Mati kita kemana Pak Pendeta? Ke surga. Lah surga di mana? Ya satu tempat. Tapi saudara jangan bertanya kepada saya, Pak Pendeta kira-kira jarak dari dunia ke surga itu berapa kilometer, dia ada di bagian mana, penduduk berapa, saya tidak tahu. Tetapi bukan saja sebuah keadaan, ini sebuah tempat di mana Tuhan itu ada. Tetapi Alkitab mencatat lebih, di sana darah dan daging tidak dapat tempat. Hal-hal yang binasa tidak ada di sana. Paling tidak kita paham itu dulu. Sangat sulit kita jangkau itu. Tempat di mana Allah itu berada. Tapi paling tidak saudara-saudara, sejumlah hal disampaikan di dalam kitab suci. Paling tidak kalau kita simpulkan, ada sukacita, ada keadilan, ada puji-pujian, ada penyembahan. Di situ di mana tempat Allah itu ada. Dan Yesus pergi ke situ. Saudara-saudara, lalu kenapa pakai kata naik? Dia di langit kok Pak Pendeta? Tidak juga. Tapi pembacaan ini menyatakan kepada kita, Yesus terangkat ke sorga. Mewakili sebuah pikiran yang serius bahwa sorga itu ada, atau paling tidak begini, surga itu lebih segala-galanya dari dunia ini. Lebih tinggi, lebih mulia, lebih kudus, lebih segala-galanya. Sehingga kalimat ini penting. Yesus naik, Yesus terangkat. Tinggi. Tidak di langit. Lebih dari itu. Itu paling pertama. Saudara-saudara, kita membaca pembacaan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keyakinan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tema hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah Tuhan akan datang. Dia yang kembali kepada kemuliaannya itu akan datang. Hal ini merupakan janji dan sekaligus pengharapan yang pasti dan indah sehingga kita akan semakin bergairah dan tekun dalam mengiring Yesus. Ada janji untuk mengangkat kita ke sorga. Dan karena itu kita bergairah. Iman kita tidak sia-sia. Kita makin bergairah untuk mengiring Yesus. Kepercayaanmu tidak sia-sia. Persekutuan makan bersama dengan para murid. Bukan sekedar untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya. Bukan sekedar itu. Tetapi juga menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk membuka pikiran dari para murid. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul. Mereka telah berpisah oleh karena kematian dan sekarang kumpul-kumpul untuk sekedar makan-makan. Tidak itu. Yesus membuka pikiran dari mereka. Tuhan Yesus memberikan pencerahan dan pemahaman baru. Injil Lukas menyebutkan bahwa ini adalah penggenapan kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini dimaksudkan agar para murid tidak sekedar mempunyai pengalaman dengan Tuhan secara pribadi saja, tetapi mereka harus memahami hubungan antara kebangkitan Kristus itu dengan isi dari seluruh kitab suci.
Jadi bukan hanya pengalaman pribadinya saja, tetapi mereka harus memahami hubungan kebangkitan itu dengan seluruh isi dari kitab suci. Beberapa catatan ini menarik saudara dari pembacaan yang kita baca. Satu, murid-murid itu terobsesi dengan kerajaan dunia. Yesus Kristus yang bangkit itu menyiapkan para murid untuk menjadi saksinya. Dan mereka dilengkapi dengan Roh Kudus. Janji ini ditanggapi oleh para murid dengan mengajukan pertanyaan. Janji untuk melengkapi mereka untuk pergi menjadi saksi itu ditanggapi oleh para murid dengan pertanyaan. Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Obsesi pemulihan kerajaan Israel menjadi fokus dari mereka. Padahal yang menjadi fokus dari Yesus adalah kehadiran kerajaan Allah. Mereka fokus kepada kerajaan dunia. Yesus fokus kepada kehadiran kerajaan Allah. Berarti saudara-saudara, ada perbedaan persepsi antara para murid dan Tuhan Yesus. Pokok pikiran mereka berbeda. Gambaran dari para murid ini saudara bisa jadi adalah gambaran dari kita. Berfokus kepada diri kita. Berfokus pada kemuliaan pribadi kita. Saya membayangkan saudara-saudara, membayangkan pikiran daripada Yudas. Kalau Tuhan itu jadi penguasa, Yesus itu menjadi raja atas mereka, ya dia dapat jabatan itu. Karena dia selama ini mengiring Yesus. Mungkinkah itu juga ada pada kita ketika kita berpikir murni hanya tentang kita? Kemuliaan diri, suku, jabatan, dan lain sebagainya. Itu berarti kita menaruh persepsi yang berbeda antara kita dengan Yesus. Kedua, saudara-saudara, catatan dari pembacaan tadi adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang hadir di tengah dunia ditandai dengan manusia yang hidup dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Kerajaan Allah itu adalah wujud dari pemerintahan Allah yang menguasai hati dan pikiran manusia sehingga manusia hidup dalam takut akan Tuhan. Berarti saudara, sebelum kita dijemput oleh Tuhan ketika dia datang, bawa kita ke sorga itu, saudara, di mana Tuhan ada di sana. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Tanda-tanda kerajaan sorga itu sudah bisa kita alami di sini. Tanda-tanda seperti apa? Tanda-tanda di mana ada pertobatan. Jadi kalau saudara belum bertobat, ini dosa, ini masih dilakukan terus-menerus. Bamaki masih bamaki terus-menerus, tipu masih tipu terus-menerus. Omong orang masih omong terus-menerus. Tanda-tanda kerajaan sorga itu belum ada di sini. Belum ada. Pengampunan dosa itu terjadi. Yesus telah mati. Yesus telah bangkit bagi kita. Dan kita semua percaya bahwa itu semua untuk pengampunan dosa kita. Tapi perjalanannya tidak berdiri sendiri dengan pertobatan. Pasti kalau dalam perjumpaan kita saya akan bertanya, maukah saudara hari ini menyatakan sebuah hal yang saudara sebenarnya ingin menyatakan bahwa saya mau berhenti hari ini. Karena ini salah, ini tidak benar. Saya mau bertobat. Mungkinkah? Saudara-saudara, hakikat dari janji Tuhan Yesus tentang kerjaan Allah bukan hanya satu janji bagi kehidupan setelah kematian.
Hakikat dari janji tentang kerajaan Allah bukanlah sebuah kehidupan di tempat itu di mana Tuhan ada. Setelah nanti kita mati, bukan itu saja itu. Tetapi dalam konteks kehidupan setiap hari di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini, di sini. Hal ketiga, saudara-saudara, rupa-rupanya para murid itu mereka hanya terkesima. Sikap para murid ketika mendengar janji Tuhan dan melihat kenaikan Tuhan itu, mereka hanya terkesima, heran, kagum, dan hanya menatap ke langit. Saya kira itu sebuah tindakan yang normal ya. Ada sesuatu yang aneh, dijanji saja, itu kita membayangkan, itu berjanji itu. Apalagi kalau kita melihat hal yang aneh di mata kita, Tuhan terangkat. Pasti heran, kagum, tanganga, itu terjadi. Ya. Sampai sikap itu membuat mereka melupakan tugas untuk kembali ke Yerusalem. Ada dua hal yang membuat mereka terkagum-kagum dan heran. Pertama janji, yang kedua melihat kenyataan Yesus terangkat. Memang janji itu juga kadang-kadang bikin kita melambung tinggi ya. Baru pacaran 2 minggu terus orang janji nikah. Itu kita subayangkan. Kira-kira nanti kalau nikah karmana. Melambung itu berjanji. Pas hari hasone jadi. Itu bahaya itu. Janji saya sudah bikin kita heran, kagum-kagum. Artinya kita pun pikiran semua ada di situ. Saudara pernah dijanjikan sesuatu kok? Pernah. Yang janji ada dekat situ, nah korek dia biar janji terus. Itu buat kita lupa diri itu. Ada yang tukang berjanji saya di sini kok. Janji buat kita pusing itu. Apalagi melihat keanehan di muka Yesus terangkat ke surga. Heran saudara. Heran pasti. Tetapi sikap itu membuat mereka lupa untuk pulang ke Yerusalem. Nanti dalam kisah selanjutnya malaikat bilang, "Hei, pulang ke Yerusalem. Pulanglah ke Yerusalem." Saudara-saudara, di tengah kesulitan yang bertambah besar dan kompleks, mungkin banyak orang sudah beribadah. Baik di rumah seperti saat ini, baik juga di gedung-gedung gereja. Kita bersyukur kalau saat beribadah itu kita digerakkan oleh kerinduan dan sikap kasih yang antusias kepada Tuhan. Kita bersyukur. Tetapi harusnya kita bersedih ketika menjadikan ibadah itu sebagai tempat pelarian dalam dunia imajinasi rohani. Kita bersedih kalau ibadah itu hanya sebuah tempat pelarian dalam dunia imajinasi rohani kita. Kita sepertinya ingin memuaskan diri kita sendiri. Dan akhirnya melupakan bahwa melalui ibadah kita diberikan kekuatan untuk berjuang dalam dunia nyata ini. Masa kini dan tidak hanya berdiri dan menatap ke langit. Melalui ibadah itu saya dan saudara diberi kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan di sini. Banyak orang sudah beribadah, tapi ibadah mereka itu kemudian sepertinya hanya berpusat di gereja saja. Datang menyembah dengan luar biasa untuk kepuasan diri mereka dan melupakan bahwa ibadah itu memberikan kekuatan untuk kita memulai lagi kehidupan tiap-tiap hari. Catatan keempat dari pembacaan itu saudara-saudara adalah sebagaimana tema kita hari ini. Tuhan akan datang lagi. Tuhan akan datang lagi. Pembacaan dalam 2 perikop ini membawa pembaca pada kedatangan Yesus ke dunia. Bahkan akhir dari pembacaan tadi bilang begini. Yesus ini yang terangkat ke sorga. Seperti yang kamu lihat ini. Akan datang dengan cara seperti itu. Ini janji. Tetapi untuk hal itu saudara-saudara. Kita perlu merenungkan 2 hal. Hal yang pertama. Ada spekulasi tentang waktu kedatangan Tuhan. Ada spekulasi tentang waktu kedatangan Tuhan.
Untuk hal ini sangat tidak perlu diketahui. Kalau kita telah hidup dalam kehidupan yang tidak terobsesi oleh kerajaan dunia, penuh tanda-tanda kerajaan sorga, dan tidak hanya hidup dalam dunia imajinasi rohani saja. Banyak orang lagi sibuk cari tahu kira-kira Tuhan datang kapan. Saudara-saudara, sebenarnya hal itu tidak terlalu penting. Kalau 3 hal tadi kita sudah lakukan atau kita tinggal di dalamnya, yaitu kalau kita hidup tidak terobsesi dengan kerajaan dunia yang berpusat pada kemuliaan diri. Kalau pada kita ada tanda-tanda kerajaan sorga dan kita tidak menjadikan ibadah sebagai pelarian dari dunia imajinasi rohani kita, maka Tuhan mau datang kapan saja datang sudah. Mau datang kapan saja datang sudah. Sebentar malam kok, besok pagi kok. Saudara baca sejumlah status di media sosial, sejumlah tulisan tuh. Tanda, ini sudah tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Lalu tanda-tanda kenapa? Kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan seperti hal-hal itu, biarkanlah. Apalagi tentang itu. Yesus bilang, hanya Bapa yang tahu. Pak, Yesus itu Tuhan, kenapa dia juga tidak tahu? Bukan, maksud Yesus lebih dari itu, saudara. Yesus tahu tugasnya apa. Tugas penyelamatannya berakhir. Bapa yang tahu. Yesus tidak mau bicara soal itu, dia pun tugas sendiri. Dia datang untuk menyelamatkan. Penghiburan itu oleh Roh Kudus, Allah menciptakan. Bapa mengatur semua, Yesus datang itu untuk kepentingan penyelamatan ini. Dan selesai. Dia tidak usah bicara itu. Bagi Yesus itu tidak terlalu penting untuk diketahui. Mari kita lihat beberapa pesan firman hari ini, saudara-saudara, untuk kita renungkan. 1. Obsesi terhadap dunia bisa membuat kita tidak memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Obsesi terhadap dunia membuat kita mungkin tidak akan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Saya minta saudara renungkan sedikit. Apa yang paling menyita perhatian saudara saat ini? Apa yang paling menyita perhatian saudara tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun? Atau ketika berpikir tentang masa depan, apa yang paling menyita pikiran saudara? Dan apa yang paling menyita pikiran kita saat ini, itulah yang sementara mengarahkan kita pada pokok tertentu. Jadi kalau kita perhatian itu hanya ada pada masalah, maka kita akan dibawa betul-betul kepada hal itu saja. Saudara, kalau yang paling menyita perhatian kita adalah jabatan, kekayaan, jodoh, masalah-masalah, dan lain-lain, maka yang kita inginkan adalah melakukan apapun untuk mendapatkan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Dulu saya pun teman juga pernah punya masalah begini, tapi dia bikin begini terus dia begini. Itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi saya punya catatan lebih di situ, saudara. Hal ini tidak berarti bahwa saya dan saudara tidak perlu punya cita-cita. Saya tidak bermaksud begitu. Hal ini tidak berarti supaya kita tidak berpikir sesuatu, kita tidak boleh membuat target-target dalam hidup kita. Tetapi pesan firman hari ini mengarahkan kita untuk menaruh perhatian lebih dahulu kepada apa yang Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan hal-hal itu. Apa maksud Tuhan? Setiap kali ada masalah, tanya apa maksud Tuhan. Arahkanlah perhatian lebih dahulu kepada apa maksud Tuhan, bukan kepada masalah. Berulang-ulang kali dalam pesan kebangkitan saya menyampaikan, saudara, mata yang hanya tertuju kepada masalah tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Tidak akan. Apa maksud Tuhan? Supaya dalam proses kita akan berproses menurut apa yang Tuhan mau. Kita berproses menurut apa yang Tuhan mau. Ingat,
bahwa tidak semua proses untuk keluar dari masalah itu pas dengan apa yang Tuhan mau. Orang percaya kepada Tuhan punya masalah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun punya masalah. Semua berproses untuk keluar dari masalah. Harusnya yang percaya kepada Tuhan prosesnya berbeda dari yang tidak percaya pada Tuhan. Apa yang paling membedakan? Karena orang percaya selalu bertanya, apa maksud Tuhan? Supaya obsesinya bukan obsesi hanya sekedar pada dunia ini. Tapi lebih. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, Tuhan izinkan kepada kita. Masih ada, punya masalah, keuangan, punya masalah, segala macam. Apa sih maksud Tuhan? Tuhan mau tegur saya kok? Atau Tuhan mau memberikan lebih kok? Atau Tuhan mau mengajarkan sesuatu kah buat saya? Selalu bertanya, ya apa maksud Tuhan? Bagi yang belum menikah, tiba-tiba ada satu laki-laki datang tanya, Tuhan apa maksud Tuhan? Kas datang orang begini nih, tanya apa maksud Tuhan? Semua bertanya tentang maksud Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, ketika saya bilang obsesi kita jangan pada dunia, bukan berarti kita hidup tanpa target, tanpa rencana, bukan. Tapi bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan untuk ini semua? Supaya kita tetap akan beribadah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara-saudara, apa kaitan dengan corona hari ini ya? Kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kedua saudara-saudara, pesan firman hari ini adalah jangan hanya diam. Jangan hanya diam. Jangan hanya menatap, jangan hanya heran, dan jangan hanya terkesima dengan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, seringkali kita memilih untuk hanya diam. Diam dalam kata-kata dan diam dalam tindakan. Seringkali banyak orang memilih untuk diam. Diam dalam kata-kata. Daripada sambung dia kok jadi masalah, diam. Ada masalah di diam-diam. Kata-kata diam, tindakan dia diam. Ketika kita mengalami sesuatu, kalau hanya diam saudara-saudara, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau hanya diam, maka ada dua kemungkinan. Pertama, kalau keadaan itu buruk, maka kita hanya akan terus sakit hati dan menangis. Jadi kalau ada masalah yang buruk betul itu, dan kita hanya diam, tidak mau lagi buat apa-apa, tidak mau, sudah. Itu saudara memilih untuk sakit hati dan menangis terus. Ada masalah kita semua toh. Nah terus ini masalah betul-betul sudah tidak bisa lagi. Kita rasa sudah tidak mampu lagi, tidak kuat. Sepertinya jalan-jalan sudah tertutup. Terus saudara memilih untuk diam, saya diam sah. Itu saudara memilih untuk sakit hati dan menangis. Saya mau tanya saudara, siapa yang mau menangis tiap hari? Yakin tidak ada? Banyak yang mau menangis tiap hari, tidak percaya. Tanya yang tiap hari nonton drama Korea itu. Dong memilih menangis tiap hari itu. Jangan pilih menangis tiap hari. Kalau hanya diam. Kedua saudara-saudara, itu kalau tadi keadaan buruk, itu berarti kita memilih untuk menangis dan susah tiap hari. Tapi kalau keadaannya baik, maka kita akan membiarkan diri kita hanyut mengikuti keadaan itu, bahkan kita tanpa kontrol. Jadi dua keadaan toh yang bisa bikin kita diam. Pertama buruk, keadaan buruk. Yang kedua kalau keadaan baik. Keadaan buruk tadi saya sudah jelaskan. Keadaan baik. Kalau keadaan baik itu kadang-kadang orang mengikuti saja itu keadaan baik. Tanpa kontrol. Sukacita begitu dapat hadiah atau dapat keuntungan, dapat apalah begitu. Ini kan keadaan baik toh. Sudah mulai minum minuman keras, mabuk-mabukan dan biarkan melayang. Ini sudah salah. Tidak bisa begitu membiarkan diri hanyut kepada apa yang sementara terjadi. Ingat juga saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita dengan tegas hari ini bahwa menangis saja tidak akan menyelesaikan masalah. Dan terkesima saja tidak akan merubah apa-apa. Saya ulangi.
Menangis saja tidak akan merubah masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Dan terkesima saja pun tidak akan merubah keadaan. Bayangkan saudara, orang terkesima itu kan tanganga, heran, kagum. Dia menyelesaikan masalah apa? Saudara bayangkan ibu-ibu di saat pandemi ini kan banyak yang di rumah toh. Duduk-duduk kalau kerja kurang begitu dong buka-buka di YouTube lihat ini menu-menu baru. Terus dong terkesima dan orang pun cara campur ini bumbu dong. Coba saudara bilang, awi es itu sudah ada makanan. Tidak. Terkesima saja tidak cukup. Lakukanlah sesuatu supaya bisa keluar dari masalah atau bisa menjalani hidup ini lebih lagi. Saya ingat saudara-saudara beberapa tahun ini saya berkhotbah tentang kenaikan Yesus. Pas sampai terkesima saya bilang pakai bahasa Kupang. Terkesima sama dengan tanganga. Tanganga ialah kombinasi antara heran dan buta kanop. Itu hanya di Kupang saya tahu. Di lain tempat tidak tahu. Lakukanlah sesuatu. Ketiga saudara. Pesan firman hari ini adalah saudara-saudara tidak usah sibuk mencari tahu kapan Tuhan Yesus akan datang lagi. Tidak sibuk. Karena itu tidak penting. Beberapa orang terlalu sibuk dengan hal itu sehingga melupakan tanggung jawab sebagai orang percaya. Bahkan beberapa orang tertipu dengan banyak hal tentang kedatangan Tuhan. Sibuk-sibuk cari tahu. Ada yang kasih tahu itu hari bilang tahun 2002. Ada yang bilang 2012. Ada yang kasih tahu bilang nanti 2030. Sibuk untuk itu buat apa? Saya hanya ingin menegaskan sebuah pesan firman hari ini pada kita semua saudara. Hiduplah dalam percaya, itu cukup. Hiduplah dalam percaya, itu cukup. Penjelasan tadi saya sebelumnya mengatakan Tuhan mau datang hari ini, sebentar malam, besok pakai tanda-tanda atau tidak. Hiduplah dalam percaya. Bertekunlah dalam doa. Dan lakukanlah semua aktivitas kita sesuai kebenaran. Itu sudah cukup. Tetaplah percaya, bertekunlah dalam doa, dan beraktivitaslah sesuai dengan kebenaran. Itu cukup. Ada yang punya pembantu di rumah kok? Kalau saudara punya pembantu di rumah, coba cek kalau pembantu ada berapa begitu. Kalau pernah saudara kasih tinggal dorang, saudara pasti akan pernah mengalami. Bagi pembantu yang kerja tidak benar itu dia tunggu kapan kita jalan. Kita jalan baru dia mulai bikin dia punya. Pas kita pun sampai itu tak wujud dia sibuk kerja sama. Saudara tahu apa yang dia pikirkan? Apa yang ada dalam pikirannya? Yang ada dalam pikirannya adalah memanfaatkan waktu sebaiknya sebelum bab Tuhan datang ini, dan sampai bab Tuhan naik ke tumu kita buat salah. Itu akan berbeda dengan pembantu yang setia. Dia akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Kalau dia rasa dia pun tugas habis, dia bisa duduk-duduk, headset di sini, menyanyi-menyanyi. Kadang-kadang dia foto-foto, dia TikTok sendiri. Bos datang mau sudah habis. Lakukanlah aktivitas saja sebagai orang percaya dan bertekunlah dalam doa. Cukup. Tidak usah sibuk cari tahu kapan Tuhan datang. Jangan sampai saudara cari tahu belum tahu dia waktu sebentar malam saudara sudah selesai. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kalau hari ini ada yang bilang dia sudah tahu kapan Yesus datang, sesat. Sesat itu. Saya hanya sebagai hamba Tuhan saya ingin menegaskan hal ini. Hiduplah dalam percaya, bertekunlah dalam doa, dan beraktivitaslah dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Banyak pertanyaan itu mungkin datang. Di mana surga itu? Kami tidak tahu.
Yang kami tahu adalah surga itu satu tempat di mana Allah itu ada. Dan di mana Kristus ada, kami akan tinggal bersama dengan Kristus di situ. Buatlah kami hidup dalam terang percaya ini Tuhan, supaya kami tahu bahwa Tuhan itu selalu setia, bahkan membawa kami pada janji di mana mengangkat kami padamu. Terima kasih banyak. Memberkati semua jemaat. Dan tanda-tanda itu terjadilah bagi kami supaya kami ada dalam pertobatan dan penyerahan diri yang sempurna. Hidup sebagai orang percaya. Bertekun dalam doa dan beraktivitas dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang diselibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Persembahan syukur yang kami berikan adalah bagian yang Tuhan sendiri telah tentukan bagi kami. Jadikanlah bagian-bagian yang sederhana ini menjadi kesukaan-Mu. Buatlah kami mengerti bahwa persembahan yang sesungguhnya adalah diri kami sendiri. Demi Kristus Tuhan yang telah mengorbankan dirinya bagi kami. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Liang atas limpah rahmatnya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari di mana Tuhan perkenankan kami untuk merayakan peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, kami tahu bahwa situasi ini sungguh berbeda dengan situasi-situasi atau tahun-tahun sebelumnya dalam perayaan-perayaan seperti ini. Tapi pasti ada maksud Tuhan di balik ini semua. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi, sebagai orang-orang percaya kami mohon kepadamu, nyatakanlah maksud-maksud itu bagi kami. Supaya lebih lagi kami memahami makna kenaikan Tuhan bagi kami. Sambil kami terus memohon Tuhan supaya seluruh dampak daripada pandemi corona ini, Tuhan membantu kami untuk menyelesaikannya. Pemerintah kami, medis dan semua orang untuk bersama-sama dalam kebenaran Tuhan. Tuhan pakai kami untuk keluar dari masalah ini. Tuhan, kami terus berdoa supaya sukacita itu terus ada di dalam kami. Sekalipun kami belum pergi ke sorga yang kekal itu, tapi tanda-tanda itu ada dalam rumah kami, dalam kerja kami, dalam usaha kami, dalam cita-cita kami, dalam semua yang ada pada kami. Tuhan memberkati semua jemaat yang hari ini beribadah bersama-sama untuk ini di rumah-rumah mereka. Kami terus berdoa, Tuhan, mungkin ada 1-2 jemaat yang tidak beribadah seperti hari ini. Hanya Roh Kudus-Mu yang akan mengubah dan menolong mereka. Mungkin karena kami tidak biasa. Tapi kami mohon Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan. Lakukanlah sesuatu bagi kami Tuhan. Kami terus berdoa supaya kehidupan kami dapat kami arahkan lebih kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kali pekerjaan, masalah telah menyita perhatian kami lebih besar daripada kami mengarahkan perhatian kami padamu. Akhirnya kami ditaruh pada pilihan-pilihan, memilih kepada Tuhan atau memilih pada masalah kami.
Padahal harusnya ketika kami menaruh perhatian kepadamu, kami dapat menyelesaikan banyak sekali hal dengan cara-cara Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya di rumah-rumah jemaat mereka yang sakit hati Tuhan obati. Yang berduka cita Tuhan hibur. Yang marah pada suami, istri, anak-anak, orang tua. Berikan hati yang teduh, yang mengampuni dan menerima. Kami terus berdoa supaya semua orang diberkati dalam pelayanan ibadah. Baik di rumah mereka, baik lewat ibadah-ibadah online dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Kami tahu Tuhan akan datang. Dan Tuhan datang temukan kami sebagai orang-orang percaya yang tetap tekun berdoa dan terus akan hidup dalam kebenaran. Terpujilah namamu. Semua yang kami lakukan ini kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita segera mengakhiri ibadah ini. Saya jemput kita semua berdiri. NKB 172, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, menyediakan tempatku dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kamu boleh masuk dan mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentukan diterimanya. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesat, pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kamu boleh masuk yang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentukan diterimanya. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit dan naik ke sorga, adalah Tuhan dan Raja atas iman kehidupan kita. Karena itu, pulanglah saudara dengan iman dan pengharapan kepada Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.